We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bisa memastikan atau menjamin setelah saya kasih tahu harus melakukan ini terus bisa melihat, itu juga nggak bisa menjamin gitu ya, karena itu bukan dengan angan-angan atau dengan hayalan atau mungkin dengan biasanya orang kepengen melihat secara utuh seperti kita melihat begini berhadapan, dan itu hal yang tidak mungkin gitu. Tentunya yang bisa melihat itu di sini. Bahkan terkadang kita sendiri, mungkin semua orang merasakan seolah-olah di belakang tuh ada yang memperhatikan kita gitu. Tapi begitu kita tengok dengan mata fisik kita, nggak akan ada gitu. Jadi ternyata ada mata lain di dalam diri kita. Itu yang perlu diaktualkan. Gitu. Apa itu yang dinamakan mata ketiga? Sudah lebih Pak, sudah lebih dari tahapan ketiga. Kalau ketiga bisa alam imajinasi, tapi kalau sudah terlihat sosok wujudnya, walaupun kita memejamkan mata, itu sudah levelnya sudah di atas 5 ya. Ya, sudah masuk ke 5. Nanti kalau sudah ke 6, ke 7, dia tidak terlihat, tapi justru apapun yang ada di sekeliling kita, kita dapat merasakan. Dan wujud itu sebetulnya yang membentuk itu image kita, supaya lebih di masyarakat kita tuh kalau nggak ada media untuk mewujudkan, itu agak sulit meyakinkan diri. Jadi akhirnya wujud itu terbentuk oleh alam imajinasi kita. Saya baru tahu kalau ada ke-5, ke-7 dan sebagainya. Emangnya ada berapa tingkatan atau berapa mata, Ki? Ya sebenarnya sih itu hanya kesepakatan kita menyebut ada mata indera ke-6 sampai indera ke-berapa gitu ya. Sebetulnya tak terhingga. Cuman rata-rata karena kita sudah sepakat ada indera ke-6 itu adalah indera yang bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata gitu ya. Jadi oke lah, sebut aja indera ke-6 gitu. Jadi kalau untuk tahapan ada berapa tingkatan sih, itu kalau saya sendiri sih saya menganggapnya tidak terhingga, karena itu kuasa dari Tuhan gitu. Jadi nggak usah dihitung gitu. Oke, Ki. Berarti setiap orang itu mesti ada sosok-sosok di belakangnya ya, Ki? Iya, sebagian besar dan umumnya semuanya ada sosok-sosok pendamping yang di belakangnya itu. Hanya saja masyarakat umum kita mengambilnya universal, jadi enggak semuanya mempercayai dan meyakini adanya hal tersebut. Kalau yang tidak meyakini, biasanya dia akan berpikir secara logis, dan tidak mungkin ada hal seperti itu di belakang kita atau mungkin sebelum kita gitu. Ya karena berpikirnya logis, sedangkan hal-hal seperti itu jauh di area ruangan yang tiada batas dan tiada waktu gitu. Jadi agak sulit untuk meyakinkan orang yang logis gitu. Tapi kalau orang-orang tertentu, dia nggak usah kita terangkan pun sudah kadang melihatnya sendiri. Begitu tatap muka begini, kok kayaknya ada sosok di belakangnya, apa itu gitu. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu gitu. Di belakang saya ada siapa, Ki? Ada ukiran jati, Pak.
Apa? Oh, Jadi itu. loh itu langsung bisa dilihat atau perlu meditasi atau perlu apa, Ki? Kalau untuk orang-orang yang memang sudah alami, biasanya tanpa dipenta pun dia memperlihatkan sendiri. Dan biasanya energi yang ada di depan kita, misalkan Bapak itu di depan saya, terus tiba-tiba saya diperlihatkan, itu mungkin secara sadar atau tidak sadar frekuensi kita itu sama, gelombangnya nyambung gitu. Jadi antara magnetnya akhirnya diperlihatkan, dimensinya masuk gitu. Agak susah ya merasionalkannya ya. Ya, tapi ini interesting sekali. Ini interesting sekali. Justru kalau misalnya sudah menjadi logis, misterinya hilang, sudah tidak asik lagi. Asiknya karena tetap misterius gitu. Oke, Ki, tapi nggak semua orang ada magnet dengan Ki Alam kan? Ya, nggak semua, nggak. Nggak semua. Oke, oke. Ki pernah menulis, Ki Alam pernah menulis dimensi leluhur, dimensi Hotham, dimensi lahiriah. Dimensi apakah ini, Ki, sebetulnya? Apa setiap manusia mempunyai 3 dimensi ini? Ya, hampir sama yang tadi saya jelaskan pertama. Kalau memang dimensi leluhur tentunya ya orang tua kita, kakek, buyut, canggah, nenek, pokoknya sampai ke belakang sana, itu saya anggap dimensi leluhur ya. Orang-orang yang pernah mungkin berjasa atau bahkan membuat kita populer dari nama leluhur kita gitu. Itu bisa terjadi juga gitu. Dan untuk jadi dimensi Hodam yang tadi saya jelaskan tadi itu bahwa hampir setiap manusia itu mempunyai itu, karena kalau di dalam agama Islam sih ada malaikat raqib dan atid gitu ya, pencatat kebaikan dan keburukan, dan ada malaikat-malaikat lain, itu istilah lain dari Hodam gitu ya. Mungkin dalam pembahasan lain pun saya rasa agak sama, bahwa di luar diri kita itu ada penjaga yang bersifat energi, sebenarnya bukan wujud seperti sosok manusia blek begitu, bukan ya. Itu hanya sebagai manifestasi dari sebuah energi. Kalau misalkan memang energi itu dia positif, bijak dan membantu, biasanya dia akan membentuk, energi itu akan membentuk di mata batin seseorang itu, ada yang mewujud seperti orang berjubah, terus bersinar gitu. Macam-macam penglihatan itu biasanya ada yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan mata batinnya juga. Gitu. Kalau untuk dimensi realitasnya ya tentunya apapun yang kita rasakan dalam dimensi-dimensi tertentu, tentunya akan lebih baik kalau kita hidup realita apa adanya. Karena memang kita hidup di dalam masyarakat, bukan di alam gaib. Ki, sulit nggak, Ki, untuk memisahkan atau melihat dua alam tersebut, Ki? Untuk sulit atau tidak sulit, sebenarnya bagaimana kitanya ya. Kita, yang saya bilang tadi, apakah kita lebih mendominasi dengan logika kita, atau mungkin justru jiwa spiritual kita yang lebih menonjol. Biasanya kalau yang lebih spiritual, dia lebih cepat gitu. Lebih cepat menembus ke dimensi itu. Karena melepas logikanya, walaupun tetap realitas sama kehidupannya, tapi di jiwanya itu, di batinnya itu tetap melakukan hal-hal yang orang tidak lakukan, seperti semedi tapi nggak harus semedi di tempat yang sepi, tapi semedi di dalam hati. Artinya hatinya itu selalu bersemedi gitu, nggak kemana-mana, itu hanya pikirannya aja untuk bekerja, itu paling. Ki Alam ini termasuk yang apa?
otodidak atau belajar belajar dengan orang, berguru dengan orang, atau apa ya istilahnya itu? Iya. Ya. Saya sih merasa dari kecil memang sudah, justru waktu kecil saya sering melihat makhluk-makhluk aneh gitu. Bahkan kalau lagi demam tinggi, wah luar biasa yang dilihat tuh hampir, wah nggak tahu kalau digambar itu bentuknya, rupanya aneh-aneh gitu. Justru kesini-sini lebih lebih tidak melihat bentuk, tetapi merasakan dan seperti sudah berkawan gitu ya. Jadi nggak nggak merasa bahwa hantu itu musuh saya, tapi semuanya saya anggap teman gitu. Jadi saya rasa mungkin selain saya belajar juga, tentunya belajar itu untuk mengasah dan mencari pengalaman baru. Gitu. Tapi memang dasarnya sepertinya sudah ada. Gitu. Wow, oke. Nah ini yang saya ingin tanyakan lebih lanjut, Ki. Ya. Ada nggak manusia yang tak terlihat dimensinya, Ki? Manusia yang tak terlihat, maksudnya Yang nggak ada ini dimensi lahiriah, dimensi apa hodam, nggak ada dimensi leluhurnya, ada nggak? ada ketika manusia itu sudah menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan zat ketuhanan, sudah tidak ada apa-apa lagi gitu. Sudah tidak ada yang terlihat bentuk apapun, karena hidupnya sudah totalitas untuk ketuhanan dan tidak butuh apa-apa, tidak butuh pujian, tidak butuh dari leluhur, dari siapapun, pokoknya aku hanya dengan Tuhanku gitu. Itu yang sudah, wah sudah totalitas, masih jauh lah, masih jauh. Oke. Apakah setiap lukisan ada energinya, Ki? Seperti lukisan makhluk astral, apakah mereka dapat muncul di depan sang pemilik lukisan misalnya setelah dilukis? Oh ya, itu saya mengalami sering terjadi, bahkan ya katakanlah bentrok juga dengan saya, bahkan pernah sampai saya sedikit ngeluarin darah karena merasa dihantam dari ini perut ya gitu. Mungkin saat itu tidak berkenan untuk dilukis, tapi karena saya suka bentuknya sangar gitu, saya coba, udah saya lakukan aja. Ya konsekuensinya itu memang ada gitu lah. Karena mereka juga makhluk yang mungkin punya keinginan untuk tidak diekspos juga, mungkin seperti itu. Sering, Ki? Atau sekali aja itu? Itu sering, Pak, itu sering terjadi. Kalau untuk ngelukis hal-hal seperti itu pasti ada benturan-benturan. Kadang di rumah juga saya kalau lagi ngelukis sesuatu yang di luar nalar atau mungkin lukisan-lukisan yang dianggap bertuah atau berenergi mistis gitu. Terkadang ada juga yang iseng, wah saya jalan sendiri gitu, ngegulung-gulung gitu. Paling saya liatin dari jauh, tapi tetap aja dia berjalan. Wah, coba sih saya minta pengen dilihatin sosok apa kamu yang bisa menggerakkan benda saya gitu. Ini ternyata dia nggak berkenan, ya, atau mungkin juga keterbatasan mata batin saya, jadi hanya diperlihatkan kuas itu bergerak ke kiri ke kanan. Saya bilang, ayo bantuin saya untuk gambar gitu, angkat aja gitu, saya pengen gitu tuh. Cuman pada saat itu saya lupa kalau nggak terpikirkan tak videoin gitu, ternyata di situ blank gitu. Ya sudah, untuk pengalaman pribadi aja sering terjadi sih hal-hal seperti itu yang katakanlah di luar nalar, cuman karena sudah terbiasa, jadi ya bisa mengendalikan rasa takut, karena rasa takut semua manusia pasti ada, hanya bagaimana cara mengendalikannya aja itu. Kalau bareng sama Mr. Tukul jalan-jalan gitu, survei dulu apa enggak? Iya, ada tim surveinya sebelum kita syuting, tentunya 3 atau 2 hari sebelumnya sudah disurvei dulu lokasinya, diizinkan enggak sama kuncen di sana misalkan gitu, ada izin-izin tertentu atau ada ritual yang harus dilakukan gitu. Ya kita ke sana tinggal, ini lokasinya ini, di sini gitu. Nanti dibahas tentang misterinya ya, seperti itulah, nggak beda jauh.
dengan orang-orang lain yang syuting dengan misteri juga, mungkin hal seperti itu hampir sama. Selama ini tempat yang paling powerful di mana, Ki? Bareng sama Mr. Tukul, Ki. Sebenarnya hampir semua lokasi yang mistis itu sangat, auranya memang sangat, kalau kita bilang keeng itu apa ya, senyap, atau seolah-olah kita begitu masuk ke lokasi itu dimensinya sudah berbeda gitu. Jadi atmosfernya tuh kita terbawa sama suasana di sana. Karena memang kalau biasanya kalau yang lebih garang itu di rumah-rumah tua atau pabrik tua yang sudah nggak terpakai, terbengkalai gitu, dan di dalamnya udah banyak akar-akar gitu. Pokoknya yang sudah puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun ditinggal gitu. Itu lebih lebih apa ya? Gitu. Susah ngomongnya, lebih pokoknya begitu masuk, ini dia nih lokasi yang menantang gitu ya. Jadi Ya. untuk yang saya bilang lebih garang itu di Bali pun sangat luar biasa, karena di sana saya bilang semua benda itu seolah hidup gitu lah, karena di sana semuanya diyakini ada leluhur dan ada banyak yang selalu dihormatin dengan upacara adat di sana. Jadi di sana itu segala sesuatu yang di depan mata itu hidup gitu, luar biasa. Saya sangat senang kalau ada di Bali itu, suasananya luar biasa gitu. Bahkan sempat syuting di gua mana itu gagal karena memang begitu syuting 5 menit kemudian kerasukan massal, dan saat itu ada di tengah-tengah kali sungai. Jadi begitu syuting kerasukan massal, lampu mati, das, gelap gulita. Wah, teriakan-teriakan, wah luar biasa di situ. Mau ngobatin yang ini nggak kelihatan, wah akhirnya kita cancel. Itu luar biasa itu di sana. Kalau di candi-candi di Jawa pernah, Ki? Pernah juga di Prambanan, di candi-candi. Ya banyak ya. Di Jawa itu kan masih banyak candi yang bahkan yang belum diketemukan, banyak yang masih terpendam di sana. Nanti mudah-mudahan pada saatnya akan muncul ke permukaan bumi lagi. Ya, cuman kalau di candi sih atmosfernya nggak sangar ya, tapi lebih teduh, lebih terbawa sama situasi masa lampau gitu. Seakan kita masuk ke dimensi mereka saat aktivitas itu masih ada gitu. Ya, saya kadang-kadang terbawa masuk ke alam seperti itu gitu, ketika di tempat-tempat tertentu. Mereka masih beraktivitas, Ki? Secara energi ya, sampai sekarang itu masih melingkupi ya, masih meliputi lokasi-lokasi seperti itu. Karena tertinggal memorinya pada saat itu dan menjadi satu energi. Nah, susah lagi nih, energi itu apa? Saya juga bingung ya. Kalau secara logika kan energi kan nggak ada bentuknya ya, nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya. Mungkin secara logika apa energi itu, kalau kalau lampu sinarnya gitu, bukan lampunya tapi sinarnya, nah kan nggak ada bentuknya gitu, tapi dirasakan terangnya kan sama kita gitu. Itu energi listrik dari lampu itu kan sinarnya yang kita rasakan, bukan bohlamnya gitu. Seperti itulah. Ki, Ki Alam pernah menulis ya, setiap logika tak lagi mampu mengurangi, setiap logika tak lagi mampu mengurai dimensi yang tak terjangkau. Pakailah mata hati. Apa artinya ini, Ki? Ya, tadi yang ya hampir semuanya sama, yang pokoknya saya utarakan tadi itu. Kalau kita bercerita tentang hal-hal yang mistis atau di luar nalar, mungkin hal-hal gaib gitu ya, dicerna apa sehebat apapun logika kita nggak akan masuk akal. Yang ada tambah, wis kue ngawur, kue stres, kamu harus ke psikiater, kue edian, kue paling gitu.
Karena mentok di situ, akal itu nggak sampai, akal kita itu terbatas gitu. Ya sama halnya kayak apa ya, contohnya orang ketakutan nih, orang ketakutan. Kita itu malam jalan ke pinggir pohon yang sangat besar, itu santai aja. Begitu besoknya tukang becak ngasih tahu, Mas, sampean semalam lewat situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang kenapa Pak? Wah di situ itu ada genderuwo, ada kepala jatuh. Besoknya saya lewat situ pasti merinding. Karena logika saya sudah merekam apa yang diomongkan tukang becak itu. Jadi sebenarnya yang membuat kita yakin dan tidak yakin logika atau hati kita ya hanya kita sendiri yang tahu. Oke, thank you, Ki. Teman-teman yang mau bertanya silakan diketik. Ini pertanyaan saya tinggal 2. Ada Masih ada. Ada satu lukisan di Instagram, Ki. Lalu Ki Alam menulis, saya gemetar untuk memposting karya satu ini. Mengapa Ki gemetar, Ki? Oh, ini nih lukisannya nih. Ya ini dia. Ya, saya pada saat caption di Instagram, saya tadinya bingung mau caption apa. Tiba-tiba jari saya itu seperti ada mulutnya gitu. Seperti ada kata-kata dan itu dengan lancar banget. Wow, tanpa dihapus satupun dan saya nggak tahu nulis apa. Pokoknya ikutin aja gitu. Sampai begitu sampai selesai, saya sampai mungkin ya itu masih gemeter itu. Loh, saya nulis apa ya tadi gitu. Pas tak baca ternyata, wah, kok aku bisa nulis begini padahal bahasa saya nggak begitu gitu. Jadi dibantu siapa? Nah saya sendiri juga nggak tahu tuh waktu itu. Jadi memang ada hal-hal yang saya bilang tadi di luar nalar kita ya. Termasuk saya nulis itu pun seperti saya bercerita sendiri gitu dengan jempol saya gitu. Dan ketika saya baca, kayaknya saya belum baca lagi tuh. Saya cuman ingat beberapa kata tangio artinya bangunlah. Oh ternyata membahas lukisan ini tentang ya tentunya untuk pribadi saya sendirilah sepertinya gitu, bahwa bangkit jangan tidur aja gitulah, bahwa alam semesta ini akan bergejolak gitu. Dan lukisan ini saya bikin waktu itu belum terjadi COVID di Indonesia ya, dan setelah ini selesai COVID masuk gitu. Di situ ada kata-kata bahwa ada, aduh saya mau ngomong tiba-tiba gemeter nih, bingung nih. Maaf Pak, nggak bisa saya lanjutkan. Oke, nggak apa-apa. Tiba-tiba macet aja nih Pak nih. Oke, it's okay. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar, Ki, saya bacain pertanyaan yang di sini. Aku kebetulan temannya Cik Mary, Pak Ki Alam. Iya. Cik Mary katanya, kenal? Cik Mary. Oh iya. Ya, ini Bu Frisia ini. Oke. Ya, lanjut. Kumambange watu item munculnya candi-candi yang masih terpendam. Bagaimana cara mengatasi rasa takut ketika lihat hal-hal gaib, Ki? Bagaimana mengatasi rasa takut ketika melihat hal-hal gaib? Yang tadi kayaknya pertanyaan udah tak jawab dengan yang tadi kita lewat pohon itu ya. Jadi sebenarnya ketakutan dan kekhawatiran kita itu tertanam oleh katanya. Oke. Dan tidak tahu itu sebenarnya hal yang bagus gitu, yang karena tidak tahu kita jadi nggak takut, gara-gara tahu jadi saya takut gitu kan. Jadi ya intinya bahwa melatih mengendalikan diri itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Artinya apalagi dengan hal-hal gaib tentunya harus dibiasakan. Kalau orang sudah biasa, ya biasa wae.
Kita mungkin lewat ke tumpukan sampah itu bau luar biasa, wah kita langsung tutup hidung. Tapi tukang sampah yang tiap hari ngangkat sudah nggak bau gitu. Seperti itulah gitu. Biasakan aja. Jadi kalau mau biasa jalan aja ke kuburan sendirian, berani enggak gitu. 2-3 kali kayaknya akan berani kayaknya. Terbiasa gitu. ya. Ya harus dilatih dengan kebiasaan dulu. Karena ukurannya rasional, jadi kita melatihnya rasional aja. Oke. Ki Alam juga pernah menulis, beliau sering mendatangiku ya. Lewat apa ini, Ki? Apa yang dilakukan Oh ya, sebelum melukis Ibu? mendatangi itu memang ada beda-beda ya orang melihatnya. Ada yang didatengin lewat alam mimpi. Itu juga termasuk didatangi karena memang tidak semua orang didatangi oleh sosok-sosok seperti itu. Jadi dia misalkan kemampuan saya hanya bisa didatengin lewat alam mimpi ketika saya sedang tidak sadar. Itu pun berarti disowani gitu. Atau ada juga yang didatangi ketika dia sedang meditasi. Artinya dia memang sedang kosong, sedang melepas dirinya, akhirnya beliau datang dan menjumpai mungkin ya entah perkenalan atau apapun itu. Dan kalau saya sendiri dari mimpi sering, terus dari meditasi, ritual-ritual waktu dulu ya, ini perjalanan dulu ya, itu sering saya jumpai, bahkan kadang saya nyeleneh, saya tolak, kamu siapa kayak gitu. Jangan coba-coba ngaku-ngaku inu ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuma ngaku-ngaku, hilang sekarang. Itu kalau yes dia hilang, oh berarti dia hanya jin yang mengaku-ngaku gitu. Jadi sampai saya dulu itu termasuk orang yang tidak percaya, yang apalagi waktu itu siapa ya, Nyi Roh Kidul ya. Saya sangat menolak dan saya tidak percaya. Saya harus tahu dengan mata saya sendiri gitu. Akhirnya pada saat itu memang saya ditemukan oleh seseorang untuk menuntun ke sana, dan ritual lah saya berbagai macam apa ya, mungkin boleh dikatakan kepasrahan diri, mati saat itu gitu. Jadi memang pada saat itu saya pengen melihat kebenarannya gitu, dan alhasil memang ya itu banyaklah sesuatu yang mengaku-ngaku, dan jika dijelaskan sosok ibu itu seperti yang pertama dijelaskan tadi, bahwa tidak akan ada yang mampu melihat cahayanya ibu yang asli. Dan yang terlihat atau yang terlukiskan itu sebuah manifestasi dari cahaya beliau. Seperti itu. Wow. Udah berarti beliau sering datang, Ki? Sering ya pada saat itu. Ya, ini sih udah berapa bulan ini memang tidak ada pertemuan khusus ya dengan beliau. Wah itu udah kayak apa pertemuan khusus. Memang saya pun tidak pernah memanggil atau meritualkan. Terkadang kalau pada saatnya tepat hadir sendiri. Bahkan pernah sekali satu malam itu memang saya sengaja ritualkan dan datangnya bukan malam itu, malam berikutnya ketika saya sudah lupa dengan apa yang saya mau. Jadi memang seperti itu. Apa yang kita pinta hari ini belum tentu terjadi hari ini juga. Ternyata besok begitu melupakan, wah hadirnya minta ampun, kagetnya di situ justru luar biasa ketika kita sedang tidak siap. Wow, ceritanya menarik sekali. Frisia, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini kesempatan luar biasa bisa ngobrol dengan Ki Alam ini. Ki Alam kenal sama Pak Ledek ya? Sukadi? Ledek Sukadi, oh nggih, kenal. Iku wong Jogja sing paling nyentrik iku. Iya, itu kemarin minggu lalu saya interview beliau. Oh iya. Nah ini Mas Alam ini teman saya waktu di Ancol katanya. Iya, betul.
Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ditanyakan, kalau nggak ada yang apa saja laku yang dilakukan selama ini, Ki? Oke, ngangel-ngangel pertanyaannya ya. Nggak bisa jawab saya. Apa saja yang dilakukan selama ini? Apa saja laku yang dilakukan selama ini? Oh, laku maksudnya ya, ya paham. Laku yang dilakukan selama ini. Kalau untuk beberapa tahun ke sini saya sudah bukan menghentikan, tapi sedang ritual di rumah saja. Artinya benar-benar ritual di depan kanvas saja. Karena alhamdulillah lagi banyak pesanan, jadi ya sama aja, ritual itu nggak harus di tempat yang sepi. Justru yang bagus itu kalau sudah bisa ritual lah di tempat yang ramai. Jadi yang saya lakukan ya tetap di dalam diri saya itu tetap kalau orang muslim itu berzikir gitu ya. Meskipun sedang melukis, saya tetap tidak berhenti untuk mengingat zat-zatnya. Jadi apa badan kita bergerak sesuai dengan aktivitas saya, dalam saya juga saya tetap berusaha untuk hidup gitu, enggak saya matikan gitu, enggak harus di lokasi-lokasi tertentu. Jadi di situ merasakan setiap hari itu yang kita rasakan itu damai, tenang, walaupun orang geger ini gara-gara COVID, gara-gara itu, saya justru mendoakan mudah-mudahan COVID diterima di sisinya. Pokoknya semuanya dianggap teman gitu. Enak, hidup itu enak lah. Tidak ada musuh sama sekali. Bahkan ada ajaran yang mengatakan setan itu musuh besar kita. Oh enggak, itu teman baik saya gitu. Itu teman baik saya, jangan dimusuhi. Kamu musuhin enggak apa-apa. Saya jadikan semuanya teman saja. Lebih indah pokoknya. Itu yang saya coba lakukan. Ya kalau pagi buka pintu, buka jendela, selamat pagi udara, selamat pagi rumput, apapun yang di depan kita sapa. Dan mereka akan menyapa kita loh, karena mereka juga makhluk, semuanya sama makhluk. Coba lakukan itu indah kita itu nyaman hidup itu. Karena nggak sempat ngomongin kejelekan orang. Loh piye, mau ngomongin apa bang? Baru nengok ke kiri ada pohon yang melambai-lambai, hai Kang Alam gitu tuh, apa kabar gitu tuh, pokoknya kayak ngedan, tapi enak. Ki Alam, ini ada yang bertanya, apakah pernah mengalami mati suri? Mati suri, iya istilah mati suri itu biasanya dibilang setelah berapa jam mau udah benar-benar nggak ada napas terus hidup lagi, itu mati suri ya. Ya hal seperti itu pernah saya rasakan, dan saat itu memang ada apa ya, saya juga nggak tahu saya ngegeletak terus tiba-tiba hilang, dan saya merasakan masih ada yang megang-megang, ada yang nangis bahkan, itu saya masih kedengeran, dan itu nggak tahu saya dibawa ke alam apa gitu ya, pokoknya di satu tempat yang tidak ada apa-apa gitu, dan saya lupa semuanya, saya cuma ngelihat jasad saya lagi di ada yang nangis, pokoknya ada yang mijitin, ada yang wah ini jangan-jangan kesurupan apa-apa gitu-gitu. Pokoknya ngelihat jasad saya dipencet-pencet gitu. Cuman saya asik dengan saya di alam itu, dan entah berapa lama saya juga lupa. Setelah saya sadar kembali, langsung makan sop banyak, main pingpong. Loh, orang yang lihat kaget. Loh, bukannya tadi sampean anu-anu. Lombo sampean aja yang orang lagi tidur, paling gitu saya alasannya gitu. Padahal pada saat itu saya sepertinya mungkin merasakan hal seperti itu yang dianggap mati suri, bahwa saya bisa melihat jasad saya sendiri gitu, dan itu beberapa kali pernah terjadi gitu, bukan sering, pernah terjadi dalam diri saya, pernah. Oke, itu mungkin in deep meditation mungkin. Bahasa kerennya mungkin gitu, tapi saya nggak tahu bahasa kerennya loh Pak. Jadi mati suri baiklah. Oke, Pak Muslim mau kasih komentar atau mau bertanya? Silakan Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Stoyo.
Selamat malam, salam kenal Pak K. Alam. Namanya Siap, Muslim, salam Linggo kenal. dari Medan. Siap. Jadi Horas. mau mohon, ya, horas. Wong Jawa juga udah horas. Wah, Ya, wong pilpres Jawa makan gitu. gabah. Rahayu Ini gitu. Wong Jawa ini, Nggih, rahayu. monggo. Jadi cerita itu sangat menarik. Jadi teringatnya tentang ini kan bilang cahaya tadi, apakah sama dengan aura? Ya, apa dengan aura? Kalau memang tolong penjelasannya, dan ada beberapa warna aura itu. Ya, ada beberapa warna dan pertandanya apa, itu satu. Bisa putih, kuning, merah, biru, ungu atau gitu. Itu satu. Kedua, jadi ada orang bilang dapat buka aura atau pencerahan. Apa itu sebenarnya? Nah, pusat cahayanya tuh di mana itu? Nah, Pusat apanya, Pak? Pusat cahayanya aura itu. Oh, pusat cahayanya aura. Pusat aku sejatinya itu. Iya. Kalau ngomong Jawane apa iku? Sakjane apa aku iku apa nih jenenge iku lali. Ya, jadi dia di mana itu, di manusia itu. Nah, kira-kira gitu dulu 3, nanti kalau apa kurang ingat, nanti kita ulangi sekali lagi. Sun, mohon petunjuknya Pak K. Alam. Lanjut. Wah, matur suwun Pak. Iki sih jane harusnya saya yang menanya ke Bapak ini. Karena pertanyaan Bapak itu sudah melampaui batas kemampuan saya. Apalagi sudah sampai pusat titik sejatinya cahaya aura itu di mana. Wah, padha wae iki apa ya? Wis pokoknya sharing-sharing aja lah malam ini. Kalaupun jawaban saya salah ya mesti salah, wong bisanya cuma segitu. Jadi mohon maaf ya Pak. Paling kalau untuk aura saya pernah mencoba pelajari gitu. Beberapa gambaran-gambaran warna yang muncul ketika kita melihat seseorang di hadapan kita atau memang dia ingin dibukakan gitu ya. Kalau untuk warna-warna tersendiri itu sebenarnya kita punya makna masing-masing gitu. Ada yang mengatakan biru itu menandakan bahwa orang itu sejuk, orang itu damai, kesehariannya lebih tertata rapi gitu. Yo sah-sah aja. Kita menilai sesuai dengan pribadi kita sendiri. Dan untuk membuka itu bagaimana? Ya sebenarnya intinya lagi kepada diri kita sendiri bahwa siapapun tidak bisa membuka mata batin seseorang. Seseorang itu hanya menuntun untuk supaya dia mau membuka mata batinnya, supaya dia mau membuka auranya kembali menjadi cerah gitu. Yang tadinya kusam, kusut, kenapa dia menjadi kusam dan kusut dan warna auranya jadi redup gitu? Karena pribadinya sedang dilanda anu dan biasanya orang bermasalah besar akan terlihat suram. Itu pun sudah bukan lagi terlihat dari auranya, bahkan dari raut mukanya pun sudah nggak enak dilihat gitu. Apalagi auranya gitu. Nah di situ ada praktisi yang mencoba untuk bisa membuka aura menjadi ceria kembali. Tentunya sebenarnya seorang praktisi itu tugasnya bukan menambahkan sinar atau menambahkan warna aura tersendiri supaya lebih cerah, tapi membangkitkan kembali kepercayaan diri orang tersebut supaya orang tersebut itu lebih bangkit lagi. Dan ketika bangkit dan cerah lagi, nanti auranya berpancar menjadi cerah kembali. Mungkin seperti itu ya yang saya alami seperti itu. Kalau untuk di mana pusat cahaya aura tersebut sejatinya, yo cahaya ilahi. Kalau sudah kerana sana, yang saya bilang tadi, sudah tidak ada apapun. Aura itu nggak ada setai kukunya, nggak ada seujung kukunya
cahaya ilahi. Jadi kalau sudah ujungnya ke sana, maka cahaya pun tidak ada. Bahkan kalau masih kita membayangkan apapun yang ada di pikiran kita, berarti ya belum nyampe ke sana. Karena kalau sudah nyampe ke sana, sudah menang wis pokoknya ora iso ngomong apa-apa, karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun atau diupamakan dengan cahaya manapun gitu. Kalau untuk titik pusat cahaya yang pada di aura manusia, saya biasanya saya ada di cakra ubun-ubun sini ya. Menurut saya pribadi ya. Di ubun-ubun sini sama di tengah-tengah kening. Itu yang sering saya lihat gitu. Itu pengalaman saya, nggak tahu, monggo kalau ada pengalaman lain yang mungkin bisa saya jadikan ilmu untuk saya pelajari lagi dengan senang hati. Sepertinya seperti itu Pak yang bisa saya jawab pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan salah, nggak apa-apa ya Pak. Silakan Pak Muslim. Pak Muslim silakan di-unmute. Di-unmute Pak. Pak Muslim tolong di-unmute. Oh, lagi mute ya? Oke. Ya. Ah, udah terbuka. Kalau dia suram, itu biasanya dia berganti menjadi warna apa? Tadi seperti tadi kan bilang ungu. Kalau putih apa merah? Gimana? Berganti jadi gitu. warna apa kalau dari suram? Kalau suram itu biasanya lebih meredup aja, lebih menggelap merata gitu. Jadi kalaupun dia punya sebenarnya sekeliling aura setiap harinya itu misalkan hijau, kuning, merah gitu misalkan gitu. Dia akan tetap hijau, kuning, merah tergantung kondisi siklus pribadinya. Ketika sedang amarahnya lebih tinggi, maka merah yang tadi di sekitarnya akan naik menutupi putih yang ada di paling tinggi itu. Dan itu mendominasi pada diri manusia ketika orang melakukan hal-hal yang mungkin ya membuat masalah gitu pada dirinya. Jadi akhirnya auranya membentur menjadi tidak baik, menjadi emosional. Maka sebenarnya sejatinya aura yang sejatinya itu putih, ada di atas mahkota manusia ya. Nah, putih ini akan diisi apa gitu. Dan ketika dia suram, ya menggelap aja. Bahkan ya kalau sudah menjadi jenazah, misalkan dia meninggal, hilang sinarnya gitu. Sinarnya hilang, tetapi ada orang-orang tertentu yang justru ketika meninggal jenazahnya bersinar. Ada yang seperti itu. Nah, itu sudah lain lagi ceritanya. Oke, Pak Muslim. Iya, jadi saya dengerin cerita-cerita kawan memang demikian. Jadi dia bilang kalau menjelang mau meninggal itu berapa bulan, auranya berubah menjadi abu-abu pun bisa. Oke, karena itu cukup panjang ceritanya. Jadi ini sharing ya, tadi seperti ke Alam bilang tadi, di umbun-umbun, di kening, itu memang guru saya juga mengatakan demikian. Jadi ini sharing ya, nanti bisa, karena ya, Alam sudah masuk ke alam sana, coba. Dia kalau secara kedokteran itu pertemuan spermatozoid ovum telur, kalau di kacang itu di lembaganya katanya. Jadi di lembaganya manusia. Disitulah katanya. Jadi maka itu kalau kita pinjam lah ya bahasa Injil, aku ada di kiri, ada di kanan, ada di atas, ada di bawah, ada di tengah-tengahmu. Mata hati adalah jendela hati, mata adalah jendela hati katanya demikian. Nah, ini yang saya belum sampai sana, memang saya salut juga sama Kiai Alam tadi bisa nyampe di sana. Saya hanya teoritis saja, ngomong aja tapi nggak tahu apa-apa. Jadi kalau di Islam katanya kajihu namanya, di kajihu itu. Nah, ya lebih kurang demikian sharingnya, karena saya juga nggak berpengalaman, hanya suka dengar seperti begini, nguping-nguping. Jadi kebetulan Kiai sudah masuk sampai di titik situ, saya mau menanyakan, nampaknya ya berarti pembuktian daripada guru itu ngomong mendekati. Baik, silakan lanjut Pak Stoyo, Pak Kiai, dan teman-teman yang lain silakan lanjut. Saya monitor, duduk manis. Terima kasih Pak Muslim. Ini ada pertanyaan Ki, bisa cek kodam dari karakter peserta di sini Ki.
Betul itu ya tadi lupa, betul itu. Pas itu. Wah, yang mana mau dicek hodamnya nih? Ini hodam Brawijaya atau hodam mana? Ayo, Pak Agung muncul, Pak. Ayo cek hodam, cek hodam. Saya pakai, Habis, saya dulu juga. habis cek hodam nanti dilukis ya. Wih. Ya, coba aku. Iya, Siapa gitu, tadi Pak? maaf ya. Pak Agung. Muslim ya? Oh, Pak Muslim ya tadi, Pak Muslim. Coba. Pak Muslim, Nah, Pak kalau- Muslim itu sebentar ya. Iya, ya. Saya ngambil auranya dulu, dan aura Bapak malam ini saya melihatnya dominan ke biru-biruan, dan sinarnya masih cukup terang, karena berarti menandakan batinnya sedang, ya enggak galau-galau amat lah, tenang baik pokoknya. Iya. Dan untuk sisi lain yang bisa saya lihat, yaitu ada sosok, ini perwujudan dari sebuah energi yang terbawa dari masa lalu. Sosoknya seperti orang tua yang memakai busana Tionghoa itu. Ada bisikan, nggak tahu ini kalimat apa yang saya dapat, Huang Jin, nggak tahu itu apa ya, saya juga nggak tahu, pokoknya ada tulisan apa, ada bisikan suara seperti itu, dan diikat kepalanya ada lambang bulat-bulatan apa, dia merah gitu, sama yang dari Jawa kayaknya, yang dari Jawa ini, sesepuh dari Jawa. Oh, dari sekitar Gunung Merbabu itu di mana ya? Di Jawa Tengah ya, antara di situ, bahwa ada sosok yang mendampingi Bapak secara energi, yang baru terlihat tadi itu ada dua gitu ya. Dan selanjutnya saya tidak diperlihatkan lagi, baru itu aja. Dan sepertinya ada lagi yang ditutupin ini. Dan yang ditutupin ini kayaknya cukup besar energinya, jadi nggak terbuka di tempat umum seperti ini kayaknya. Iya. Ya, pokoknya itu aja sebagai. Terima kasih. Ngatur kesuwun, Pak ya lah. Ngatur kesuwun. Anggap aja hiburan lah, pokoknya hiburan malam. Iya, lanjut Pak Astoyo, Pak Kim. Ayo ya. Pak Muslim dilukis, Pak Muslim. Ini iseng-iseng lah cerita. Kalau nggak gini kan nggak semarak. Oke, Pak Agung silakan. Pak Agung, tolong di-unmute, Pak. Ya, oke, silakan. Gimana tadi nggak benar? Ya, silakan, katanya mau dicek kodamnya. Yang mana Pak Agung ya? Yang gelap-gelap ini Pak. Kalau digeser banyak ya wagapek tenang aku ini. Ini ada 20 Pak. 20 ya? Iya. Sudah panjang ini. Ya, monggo dilanjut. Ya, Pak Agung ini Pak, katanya mau dicek kodamnya. Yang mana Pak Agung? Ya? Pak Agung yang mana ini? Bersuara Pak? Sik. Sudah tadi. Saya nggak tahu nih, melihat sesuatu di belakang Pak Harto. Pak siapa ini Pak? Bapak nih. Di belakang Bapak. Oh iya. Nggak ada yang lihat apa enggak ya? Apa saya doang yang lihat ya? Tadi ada apa, sinar jatuh ke sebelah kanan di belakang Bapak. Sinarnya agak-agak kuning gitu. Apa saya doang, apa mungkin itu beneran gitu di belakang ukiran jati itu tuh?
Oh, nggak tahu. Apa istri saya tadi? Ini Pak. Bukan. Ini ada sinar lampu. Udah bukan, emang jatuh tadi kayak jatuh aja. Kecil mungkin. Cuma tadi ada Atau mungkin anak kecil yang keluar tadi di belakang apa tadi? Oh, enggak, udah di mungkin bisa kamar jadi. semua anak saya. Iya, ada anak tadi yang keluar. Atau mungkin sebuah benda gitu. Di rumah Bapak banyak benda bertuah. Jadi malam ini juga ikut menyimak sepertinya gitu. Oke. Ayo Pak. Bisa bisa dilihat Pak Agung, Pak. Iya nih. Pak Agung yang mana? Aku bingung ini. Tak Aduh. geser kemana nih? Pak Agung harus keluar suaranya, Pak. Kalau enggak muncul Pak Iya. di Zoom-nya, Pak. Iya. Saya Agung. Oh, yang tadi itu kan Pak Agung udah, itu Pak Musli. Beda. Tadi Pak Muslim, ini Pak Agung yang gelap-gelap ini, Pak. Belakangnya putih. Oh, yang gelap. Pak Agung. Bapak Agung, Pak suaranya Pak Agung Setiawan ya. Mau diapain Pak Agung? Jadi kan sudah mungkin yang Mau diapain? Wah ini nanti mesti minta semua ini. Jadi kan kalau tahu yang dilihat oleh cerminnya, saya anggap tercerminnya karena itu kan jadi siapa tahu kemudian ada perbaikan diri gitu maksudnya kan seperti Ya. itu. Yang saya tangkap dari sini ya, memang pada saat ini agak sedikit kurang cerah auranya. Mungkin ya enggak tahu saya. Pokoknya penglihatan sinar auranya agak kurang cerah gitu. Jadi cerahkan kembali, yaitu bangkit lagi secara jiwa ya. Dan untuk untuk sosok di belakangnya sebenarnya sih ada beberapa di Pak Agung yang ikut ya, yang ikut, baik itu dari lelakon Pak Agung sendiri yang didapat itu menjadi sejenis hodam gitu, karena laku lampah Bapak sendiri, dan itu sudah menjadi energi yang selalu mengikuti Pak Agung. Dan bentuknya memang kalau perwujudannya masih kalau orang Sunda bilang mencela putra mencela putri, tergantung situasi dan kondisi diri Pak Agung. Cuman dominan yang lebih terlihat itu sosok perempuan, sosok keibuan yang Pak Agung aslinya dari mana toh? Aslinya Temanggung. Oh, Temanggung. Ya. Soalnya beliau menyebutnya Gunung Sindang itu di mana? Ada Gunung Sindang? Sindang nggak ada, Sindoro ada. Sindoro apa Sindang? Yes, pokoknya ada cetusan suara seperti itu. Beliau seorang ibu, dan kalau bisa panjenengan disuruh sowan ke sana. Itu yang saya tangkap malam ini dari Pak Agung. Pokoknya sendang, yang paling jelas itu sendangnya. Itu sendang, kalau di daerah sana itu sendang apa saya juga nggak tahu. Pokoknya di sana ada napak tilas dari
energi yang Mas Agung sekarang punya. Gitu. Apa sendang ini? Nanti juga ketemu, Mas. Nanti ketemu, Mas. Berarti malam ini Sendang sono. Ya, bisa jadi entah sendang manapun. Kalau nanti dikasih tahu semua, nanti tidak mau mencari, langsung clok itu justru kurang bagus. Yang bagus itu pencariannya. Pencariannya itu yang menjadikan kita lebih matang gitu. Kalau misalkan langsung matangnya aja kari ngeplok, ya kurang mantep lah gitu. Sendang betulan apa sendang konotasi? Ilmu kan konotasinya sendang juga ya. Yo, nanti di situ Mas Agung PR-nya. Temukan sendang itu dan nanti Mas Agung bisa merasakan klopnya di mana. Ketika kok saya di sini merasa nyaman sekali di sendang ini, itu di situ tempat Mas Agung untuk berbagi sowan dalam bentuk yang lain ya, atau jasadnya langsung ke sana, sampeannya sendiri langsung ke sana lebih bagus gitu. Mas Agung juga pinter soalnya bisa menembus ke sana, nggak harus ke sana, tapi kalau ke sana lebih afdol gitulah. Oke. Baik. Oke. Udah, Mas Agung? Ya, sudah. Terima Oke. ini di chat ini malah isinya pada daftar semua. Mesti. Oh, mesti gitu Ki Alam. Mesti gitu. Bisa berapa orang Ki Alam ini? Ini wah, kalau buka inbox itu wah begitu semua. Jadi nanti saya punya print khusus yang klik sekali enter kena semua gitu lah. Bisa baca berapa orang lagi Ki Alam? Sepertinya air di gelas sudah mulai habis ini. Oh. Berarti tinggal sedikit. Berarti satu lagi ini udah habis. Oke, satu lagi saya lihat ini. Oke, sebentar. Setelah tadi melu cek Pak Purnomo Yunus ini. Oke, Pak Purnomo Yunus, Pak Ki Alam. Sinten Pak Yunus. Yo, monggo. Purnomo Yunus. Atau saya pilih sendiri. Ya, silakan pilih aja sendiri daripada ini. Silakan, ini pada buka video semua kok ini. Kalau Pak Bayu sudah tidak usah, dan tidak perlu begitu-gituan Pak Bayu. Terus ada Pak Sopo meneh gitu. Aku kadang-kadang mesti Pak Bramantio juga wis mateng pokoknya. Pak Yunus, Bang Yunus ini. Bang Yunus. Ya, oke. Ya. Oke. Ada Arifin Sen. Halo Bang Arifin Sen. Bobi Satrio. Oke, Bang Yunus nih yang kayaknya masih penasaran. Silakan. Bang Yunus. Bang Yunus beberapa bulan, entah hitungan bulan atau minggu, gitu, mengalami ya sedikit hal yang di luar nalar juga, entah dianggapnya sebuah serangan atau entah apapun itu, tapi sudah teratasi ya, Dan saat itu
secara tidak sadar Bang Yunus itu bentengnya jebol gitu, bentengnya jebol. Ketika bentengnya jebol, energi negatif itu masuk dan membawa Bang Agung jadi secara fisik boleh dikatakan sakit ya, sakit. Dan nyatanya sembuh dengan sendirinya ketika penjaga dari energi positifnya kembali lagi gitu. Itu saya dibawa ke, nggak tahu itu pernah terjadinya kapan sama Mas Agung, Bang Agung ya. Dan saat ini memang nggak terlalu dominan, karena ya Bang Agung juga termasuk orang yang rasional juga, jadi meyakini tetapi tidak harus mengedepankan itu gitu ya. Itu cukup bagus menurutku ya Mas, mudah-mudahan salah, hanya menurutku aja gitu. Dan sosok itu lebih ke area kayak semacam danau ya, kayak semacam danau. Energinya dari sana terbawa, dan dia sosok wanita ya, bentuk sosoknya wanita, dan menjadi teman baiknya Mas Agung. Hanya dia datangnya nggak setiap hari ada, karena ya mungkin kalau teman ya kayak kita berteman sama teman kita nggak mesti datang setiap hari, tapi dia datang ketika dibutuhkan atau secara tidak langsung ada energi yang negatif mencoba untuk mengusik Bang Agung, energi positif dia menjadi tameng gitu. Nah, di sana menjadi teman Mas Agung. Nggak cantik-cantik banget, dan memang sudah agak sepuh tuh. Kalau manusia itu sekitar umur usia 40, jadi sudah lebih bijak. Jadi artinya mungkin ingin mengajak Mas Agung lebih bijak. Dan sebentar, oh gitu ya, sudah pernah bercermin di depan cermin selama mungkin Mas Agung? Ayo ada suaranya. Pak Yunus. Pak Yunus ya, Masya Allah, saya lupa. Pak Yunus maksudnya, Pak Yunus. Bang Yunus ya, sorry dari tadi Bang Yunus maksudnya. Mas Agung lagi nih dia toh. Ya, kalau serangan sebetulnya dari dulu, cuma yang paling parah memang sekitar 10 tahunan yang lalu itu jebol. Dan bisa dibilang kalau dulu kan mungkin apa ya, yang jebolnya itu karena kita yang jebolin sendiri. Karena dulu pernah dasarannya kita kan memang ya apa ya namanya, mungkin kita kayak belajar model-model gitu ya. Cuma kan satu kumpulan gitu yang bilangin itu jelek, tapi musikin segala macam. Yang kita bilang ya sudah hancurin aja kalau bisa kan. Sudah dicoba-coba nggak bisa sama mereka kan. Karena ya akan terus-terusan diintimidasi kayak gitu. Mau nggak mau kita hancurin sendiri. Dari situ langsung sampai sekarang lah, masalahnya beberapa bulan terakhir lah agak mendingan, berusaha apa namanya perbaikan diri. Ya. Ini tadi tiba-tiba tangan saya bergerak, dan yang saya maksudkan itu ini. Jadi lihat ya. Iya, ada itu. Itu baju hitam ya?
Ya mungkin gitu karena ini pensil aja sketsa dan tiba-tiba tergerak aja gitu ya pokoknya jadinya kayak gitu. Dan ada itu sih titah dari beliau itu bahwa Bang Yunus coba semedi apa namanya ya semedi lah di depan cermin, terus usahakan jangan kedip, nggak usah takut sampai itu nggak bisa sampai cermin sampai wajah Mas Yunus itu hilang. Iya, saya udah pernah nyoba itu. Udah ya. Katanya sampai semua isinya tuh. Ya. Itu sampai hampir hilang semua sama sekali hilang. Nggak ada lihat wajahnya bahkan nggak ada. Tapi kita bisa lihat belakang kita gitu di tembok. Ya. Kayak kaca tapi nggak lihat wajah. Lihat belakang. Iya. Ya. Oh kalau lo kenapa dari sana bilang kayak menitah lakukan lagi gitu loh, apa maksudnya ya melakukan hal itu lagi gitu, mungkin nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan secara langsung dengan Bang Yunus. Jadi silakan kalau misalkan ada waktu entah kapanpun gitu, kalau monggo kalau mau dilakukan lagi monggo bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Memang ada perintah seperti itu kemarin kurang lebih sekitar 2 bulan lalu. Oh gitu. Tapi belum. Berarti ini teguran yang keberapa kali? Ya. Ya pokoknya mungkin seperti itu yang saya lihat dari beberapa kawan-kawan yang ada di sini. Mohon maaf kalau pasti banyak kurangnya karena ya wis podo wae saya makan nasi juga, jadi ya sama keterbatasannya lebih banyak. Oke, Ki Alam ini Arifin Chen sama Pak Bogi ini nggak usah dilihat ya. Siapa lagi tuh? Ini ada ya Arifin Chen ini. Pak Arifin. Aku melu. Pak Arifin minta nganu Pak. Aku 100 loh. Sama Bu Frisia ini. Arifin Chen. Pingsut. Bu Frisia ini bisa pesan lukisan ini. Boleh. Soalnya temennya udah pesen ya. Kalau Pak Bu Frisia. Bramantio sudah punya lukisannya di belakang itu. Sama Bang Satrio. Oh, Bang Satrio ngopi dulu Bang. Bang Arifin Chen. Loh ini sesi penglihatan udah selesai ini. Berarti ini di luar acara honornya per detik ya? saya matiin video dulu ya. Ngeri. Iya, ngeri ya, honornya per detik ya. Ngalahi iklan TV ya. Tapi ini pasti Bu Frisia bisa ketularan bikin lukisan ini. Pak Arifin Chen sebenarnya sih orang yang termasuk menyukai hal misteri, tapi lebih banyak takutnya. Takut tapi penasaran dia tuh. Pengen diliatin tapi jangan deh gitulah. Itu hal yang biasa ya, manusiawi. Dan sebenarnya sih orangnya jiwanya itu lebih religius dan
mudah terbawa suasana. Auranya mendominasi lebih ke saat ini. Ya kalau bisa agak kecoklat-coklatannya dikurangin, yaitu mungkin kurang tidur kali ya, atau apa, atau kurang, ya pokoknya dari siklus badannya ada yang kurang fit, itu menambah ada suasana kecoklatan di aura Bang Arifin Chen, sehingga hari-hari belakangan ini, bahkan kalau itu masih terus ada ke depannya, semangatnya sangat berkurang. Jadi terlihat letih gitu. Cara memperbaikinya ya bisa olahraga, bisa loncat-loncat sendiri, atau bisa mangap-mangap juga termasuk olahraga. Wah gitu. Pokoknya bikin suasana menggairahkan diri aja gitu. Satunya itu. Dan untuk pendampingnya ini belum muncul, saya dari tadi saya udah mencoba melihat tapi belum muncul ya. Belum muncul. Belum membentuk, ada tapi belum membentuk. Ya sudahlah, saya coba gambarkan sinarnya itu. Dia energinya masih membentuk sinar, belum membentuk, atau mungkin saya belum diperlihatkan langsung gitu. Masih membentuk sinar, di belakang ada 2, kiri dan kanan. Dan sepertinya kalau dia sudah membentuk, ya seperti membentuk bentuknya manusia juga, hanya masih siluet sinar manusia gitu. Jadi belum terlihat bentuk. Ya. Oke. Ya, Mas Bang Arifin, kayaknya malam ini saya melihat sinarnya cukup kuat, jadi hanya berbentuk siluet sinar 2 sosok di belakang Arifin. Mungkin kalau digambarkan, kalau nanti berbentuk ya mungkin seperti bentuknya manusia juga, cuman nggak tahu perempuan atau laki-laki, dua-duanya saat ini. Dan sekarang membias dan hilang lagi. Jadi tadi maksimal saya melihat siluet 2 sosok di belakang Bang Arifin Chen. Mohon maaf, jadi saya tidak bisa memberikan gambaran bentuknya sosok tua, muda, atau putri, atau laki-laki, hanya siluet tadi. Gak apa-apa ya, Bang Arifin ya. Oke, Ki Alam, ini saya carikan customer ini untuk lukisan ini. Bu Frisia ya. Saya, Ki Alam. Siapa nih? Saya, Bram, Ki Alam. Mas Bram. Loh, Mas Bram itu sudah ada itu di belakangnya, itu perempuan. Nah kan, dilihat ya. Mana? Malah udah dilukis malah itu tuh. Ya sosoknya pakai kemben merah, Mas. Dan dia kayak bawa makanan gitu. Lukisan punya orang. Mas Bram orang mana aslinya, Mas Bram? Mesti wong Jawa ya? Asli Grobogan ya. Grobogan. Oh, Grobogan itu Purwodadi ya, Purwodadi Semarang ya. Daerah sana. Loh, sampean dari tadi enggak pakai belangkon, Mas? Enggak pernah. Oh, berarti tadi yang saya lihat bukan Mas Bram. Oh ya wis. Ya, sosok berbelangkon. Mas Bram ada anak laki-laki? Dua. Itu ya, ada yang pertama laki-laki bukan? Yang terakhir yang laki-laki semua. Laki-laki semua.
Laki-laki semua. Ada yang menitis ke anaknya yang terakhir, dia anaknya peka. Ya, itu dari eyangnya yang menitipkan satu genre darah darah spiritual yang nanti besarnya dia dilatih ataupun tidak itu alami bisa, tapi akan lebih bagus lagi kalau diasah. Itu titipan. anak Dan saya ya. ya ini tiba-tiba menitip ke sana gitu, karena mungkin masih ayahnya, dan karena Mas Bram pun sama tapi lebih besar ke anaknya gitu. Agak susah Mas Yasa ngomongnya ya. Jadi punya kepekaan yang sama Mas Bram dengan anaknya, hanya lebih besar sinarnya di anaknya ya, dan itu nanti memang wadahnya memang lebih besar. Jadi menitipkan bahwa jangan kaget kalau nanti anakmu menemukan hal-hal yang di luar nalar orang tuanya gitu. Karena dari Mas Bram itu memang ada sosok yang saya bilang tadi, tiba-tiba seperti wajahnya tuh mirip Mas Bram, hanya dia lebih sepuh sedikit. Dia memakai belangkon Jawa gitu, tapi belangkonnya bukan belangkon dari keraton ya, dia buatan sendiri gitu, dia ikat gitu. Kayak udeng gitu berarti ya? Ya kayak udeng gitu. Beliau dari sebenarnya sosok ini sudah pernah menjaga keturunannya sebelumnya. Jadi ini lebih ke titisan ya, warisan leluhur, warisan Khodam gitu. Jadi dulu kakek entah buyutnya Canggah, Siwur, opo pokoknya adalah seorang leluhur panjenengan itu seorang kayak sekarang itu pertapa ya. Jadi dia itu rajin meditasi dan menghasilkan beberapa Khodam, dan Khodam ini yang menyerupai sosok dia sendiri. Khodamnya itu energinya energi dia sendiri dan turun-temurun menjaga keturunannya hingga termasuk sampai nanti ke anaknya Mas Bram. Terus. Kalau pernah ada orang yang melihat sosok Mas Bram ada sosok hewan harimau, itu perwujudan beliau juga. Wah, macam-macam. Aneh ya. Jadi Khodam ini bisa menampakkan dirinya dengan berbagai bentuk gitu. Maaf, saya cuma mau tanya ini. Dari leluhur bapak saya, apakah ada yang dari Timur Tengah? Ada. Ada. Yang jadi masuknya dari gitu ya. Ada Mas, ada. Cuman dari itu dulu, yang lebih kemudanya dari setelah tanah Jawa terus nyebrang ke Selat Malaka ya. Iya, nanti bisa nyampainya ke sana, cuman cukup tua kalau untuk ke sana cukup tua. Eranya cukup tua ya. Ya, segitu aja Mas Bram, jangan. Terima kasih. Sun. Ya. Itu saja. Cukup. Itu saja. Sampun ya? Sampun. Sampun ya. 4-5 orang tuh udah gelir. Udah geliang kan. Tanduk. Nanti saya bertanduk. Berarti kita harus ada sesi 2 khusus melihat Khodam. Mesti nanti nyiapin air sebuyung segentong dulu.
Ki Alam, ini ada pertanyaan. Mohon bertanya, dalam lukisan panjenengan ada kakek putih memegang tongkat. Kalau boleh dijelaskan, Pak, nyuwun di belakangnya. Ini ya. Ya. Beda-beda sih orang menangkapnya. Ada yang bilang, ya pokoknya sah-sah saja. Saya menggambarkan mengapa saya bikin seperti orang luar juga, tapi ada Indonesianya juga, Nusantara juga. Bahkan karena saya menggambarkan nggak khusus Jawanya gitu. Mungkin boleh saya bilang ini gambaran Syekh Subakir dalam mewakili keislaman pada zaman dulu untuk menyebarkan Islam di Jawa gitu. Dan tidak harus saya pakaikan udeng seperti saya atau apa, tapi dengan begini menjadi bias dan akan orang bisa menamakan di masing-masing. Ada yang bilang ini sepertinya sepertinya siapa, ini monggo gitu lah. Jadi gambarannya seperti itu ini Syekh Subakir, ini Eyang Semar, dan ini gambaran mengapa Eyang Semar di depan, karena Eyang Semar itu bukan manusia. Ini hanya manifestasi aja ya. Nanti jatuhnya lagi serat-serat yang cukup susah dibuat kata-kata itu. Jadi intinya ini tuh sosok terdepan itu dikedepankanlah. Misal Semar itu terkenal punya senjata 8 penjuru ya. Salah satunya filsafatnya begini. Dia tidak makan tapi tidak lapar. Dia tidak tidur tapi tidak ngantuk. Dia disakiti dengan apapun, dia tak terasa sakit. Dia tidak jatuh cinta. Lah ini yang sulit. Tidak jatuh cinta, saya masih ngelihat itu aja, wah pengen gitu. Artinya jatuh cinta ke duniawian dan apapun yang kita lihat. Dan pokoknya ada 8 kalau nggak salah. Itu saya gambarkan seperti itu, bahwa seandainya seorang manusia bisa melakukan hal tersebut, maka dia menjadi orang luar biasa, karena di luar kebiasaannya. Kalau saya kan masih makan, masih, oh berarti belum bisa menahan lapar. Masih turu, masih, berarti belum bisa menahan ngantuk. Jadi kita masih manusia biasa. Jadi kalau sudah tidak perlu apa-apa itu lagi, itu menjadi yang luar biasa. Kalau mau jadi manusia luar biasa, maka kendalikan diri menjadi manusia biasa. Jadilah yang di luar kebiasaan kita. Orang lain tidur, saya tidak tidur. Oh itu luar biasa, toh? Gitu. Jadi jalani sesuatu yang luar biasa, maka kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Oke. Terima kasih Ki Alam atas waktunya, atas pengetahuannya, atas baca kodamnya. Ini nggak expect saya, nggak Ki Alam juga baca satu persatu. Ya. Monggo silakan. Ya mohon maaf yang nggak bisa dilihat malam ini. Mohon maaf. Oke, teman-teman bisa lihat Instagramnya Ki Alam di pelukis 2 alam. Nanti kalau ada yang mau pesan lukisan ini, mumpung kerja di rumah, mungkin ngantrinya nggak panjang. Kalau sudah syuting sama Trans7 udah mungkin ngantrinya beberapa bulan. Oke, Ki Alam, terima kasih atas waktunya. Ini sangat berharga sekali untuk kami. Pengetahuannya sangat luar biasa, membuka pikiran kami tentang dunia lain, tentang 2 alam, mungkin alam yang lain, aura-aura yang lain, mata hati yang lain. Terima kasih, Ki Alam, atas pengetahuannya. Terima kasih, rahayu, rahayu, rahayu.